Belakangan ini, kolom komentar pada sebuah postingan yang ada Starlinknya pasti ada komen kayak gini. Inilah suatu bentuk scale upping dari perusahaan Elon. Tidak tanggung-tanggung, keluar sebagai predator dan mendisrupsi teknologi internet. Oh hai, perkenalkan namaku Ilham dari jurusan Administrasi Bisnis dengan NIM 21032000012. Scale up essential. Melihat fenomena tadi, inilah sebuah esensi scale up sebenarnya. Menjaring sebanyak mungkin pelanggan bisnis dengan cara apapun yang dia bisa. Cara kotor yang tidak kotor, predator pricing, ini mengacu pada strategi untuk menundukkan harga secara ekstrim. Dan ujung dari strategi ini biasanya adalah monopoli. Ya, kita tahu sendiri, Starlink akhir-akhir ini mendiskon 40% layanan serta perangkat mereka. Dan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, menduga hal ini adalah upaya Starlink untuk menjadi predator pricing di Indonesia. Nah, untuk perusahaan yang terdisrupsi, janganlah merasa kalian tidak bisa bersaing. Dan jangan juga kalian mengandalkan kebijakan pemerintah untuk menjadi senjata kalian mematikan si predator pricing ini. Prepare your startup to scale up. Ada 7 poin yang dapat berguna agar perusahaan kamu tidak kalah saing. 1. Develop right strategy. Kembangkan blueprint yang adaptif. Perlu diingat juga, kamu pemain dalam area mana nih? Area blue ocean yang jarang akan pesaing, atau red ocean yang sudah jenuh dan banyak akan persaingan. 2 dan 3. Invest in teknologi dan hire the right people. Gunakan teknologi baru dan carilah orang yang adaptif akan teknologi tersebut. Kalau tidak, teknologi yang baru yang kamu punya akan sia-sia di tangan orang yang salah. 4. Improve marketing. Gunakanlah brand ambassador yang lagi tren dan berdayakanlah brand evangelist ataupun brand advocate yang selalu menggunakan produk kamu. 5. Improve reputation. Hal ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan CSR atau program-program sosial yang kamu punya. Ini akan dapat meningkatkan reputasi kamu di masyarakat. Yang keenam adalah outsourcing non-essential. Di sini pekerjaan non-esensial dari perusahaan kamu bisa kamu arahkan atau dipekerjakan oleh pihak luar atau pihak ketiga dari perusahaan lain. Misalnya saja hire security, logistik, dan lain-lain. Yang ketujuh, make startup work without you. Yang artinya buatlah perusahaan startup kamu bekerja tanpa kamu, yang artinya apabila perusahaan atau produk yang kamu buat dipegang atau dikerjakan orang lain, ini tidak akan keluar dari tujuan utama dari visi misi perusahaan. Lalu bagaimana cara Chinese military dalam buku Sun Tzu The Art of War menjawab tantangan ini? Ada salah satu quotes dari Sun Tzu, peperangan hanya tentang hidup dan mati, yang artinya entah ini bisnis kamu yang hidup atau bisnis pesaing yang hidup, bisnis kamu yang mati atau bisnis pesaing yang hidup. Di sini saya tidak akan membahas tentang strategi apa dalam buku tersebut. Namun, saya akan lebih membahas tentang hal dasar apa yang perlu dipakai atau dipelajari oleh sebuah bisnis. Yang pertama adalah down the moral law. Pahamilah dimensi yang membuat para pengikutmu melakukan apa yang kamu mau, dan mereka akan bekerja maksimal secara sukarela. Yang kedua adalah Tian, the heaven, atau bisa disebut langit. Ini adalah kondisi yang tidak dapat kamu kendalikan. Misalnya adalah politik, ekonomi, kebijakan yang mencakup legalitas dari perusahaan kamu, dan yang terakhir adalah teknologi. Dan yang ketiga adalah the earth.
Segala sesuatu yang dikuasai dan dikelola oleh perusahaan ini mencakup sumber daya apa saja atau potensi apa saja yang kamu miliki, dan optimalisasikan dengan ide-ide dan inovasi akan produk-produk terbarumu. Dan yang keempat adalah Jiang, the Commander. Ini mencakup sebuah skills untuk memimpin dan mengelola suatu perusahaan. Dan yang kelima adalah Fa, the Mentor. Ini adalah merupakan sistem atau metode yang kamu pakai dalam menjalankan suatu perusahaan. Terlepas dari apa itu teori dan ilmu pengetahuan yang kamu pakai, metode dan sistem sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan dari perusahaan kamu. Oke, sekian dan itu saja yang dapat saya share untuk kali ini. Mungkin untuk strategi The Art of War dari Sun Tzu akan saya bahas di lain kesempatan. See you the next time.